Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Gaisani dengan NIM 23531098 akan melanjutkan video tutorial untuk pembebanan gedung 3 lantai. Yang pertama-tama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu jenis bebannya. Di sini kita klik define di tool yang atas. Selanjutnya kita klik load pattern. Nah, di sini kita akan membuat 3 jenis beban. Yang pertama ada beban mati atau dead. Yang selanjutnya itu ada super dead load. Kita ketik SDL buat type-nya. Ini kita klik yang more. Terus kita pakai yang super dead. Nah, kita add new lagi buat yang terakhir yaitu live load. Nah, kita pakai type-nya yang live. Oke, kalau udah kita klik OK. Lalu setelah itu kita harus mendefinisikan beban gempanya. Nah, di sini pertama-tama kita klik define. Terus selanjutnya ke function. Nah, di sini ada response spectrum. Kita klik. Nah, di sini kita ganti menjadi yang from file. Nah, di sini kita add new function-nya. Nah, kita sekarang buka dulu ke aplikasi ini Nah, kita cari lokasinya ini karena lokasinya di Bandung. Kita klik Bandung. Kalau gini kita SC aja. Ini saya masuk ke ngelik. Nah, kalau udah gini, kita hitung. Nah, setelah itu kita dapat result si data-datanya. Ini emang suka kayak gini, kita escape aja. Nah, apabila sudah, kita klik yang ke atasnya text result. Nah, di sini kita dapat time sama value-nya. Nah, di sini kita blok semuanya. Nah, apabila sudah, kita copy. Nah, di sini kita buka dulu Excel-nya. Jadi kita paste aja. Nah, ini use text import ini. Nah, ini kita next. Nah, ini sih filenya. Kita next. Terus next aja. Finish. Nah, udah gitu. Ini kita hapus. Baik, apabila sudah di copy paste ke Excel, kita tinggal save as aja. Kita save as dulu. Nah, ini judulnya data gempa. Nah, buat type-nya kita pakai yang ini, yang text MS-DOS. Kita save. Setelah itu kita balik lagi ke SAP 2000. Ini kita cari filenya di yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini data gempa. Baik, apabila data gempanya sudah kita input, maka dari itu kita masukkan ke SAP 2000-nya. Di sini function name-nya saya mau pakai Bandung strip 1. Nah, di sini value-nya kita pakai yang periode
Nah, di sini kita masukin file name-nya. Kita tinggal input aja ke browse. Berhubung saya sudah input, dikarenakan tadi juga ada kesalahan. Nah, di sini jadi kalau misalnya sudah diinput, bentuknya grafik functionnya bakal seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita oke. Ini juga oke. Nah, selanjutnya, jadi kita tadi sudah menginput data gempanya saja. Namun untuk bebannya itu belum termasuk dengan inputan yang tadi. Maka dari itu, kita juga harus menginput beban dari si gempa tersebut. Kita klik define, terus kita ke load case. Nah, di sini kita add new. Di sini itu kita pilih yang load case-nya, type-nya itu yang response spectrum. Nah, ini buat namanya, berhubung ini arah X, jadi kita pakai yang RSP, yang arah X. Nah, di sini yang kita ganti itu adalah skala faktornya. Ini itu rumusnya gravitasi 9,81 dikali 1/8. 8-nya itu N-nya. Apabila sudah, ini kita add aja. Nah, ini hasilnya 1,22625. Kalau udah gini, kita klik OK. Nah, kita pakai add copy. Kita bikin yang arah Y-nya. Nah, buat ininya kita ganti ke load name-nya kita ke U2 dan scale faktornya kita ganti pakai ini tuh sama 9,81 dikali 1/8. Nah, tapi hasilnya beda. Udah sama. Nah, kalau gini kita oke. Apabila sudah, jadi kita punya beban gempa yang arah X sama Y. Kalau misalnya udah, kita sekarang input ke massa dari si gempa tersebut. Nah, di sini kita ke define, terus kita klik yang mesh source. Ini sih. Nah, ini add new, modify. Nah, ini kita pakai yang spesifik load patterns. Ini kita add lagi buat yang super dead load-nya. Kita add lagi. Nah, ini jadi kita punya load pattern-nya yang dead load sama yang super dead load. Kalau udah, kita oke aja. Nah, ini oke. Untuk namanya tetap ini ya. Nah, udah gitu, kita lanjut. Setelah ini kita aplikasiin beban ke setiap plat lantainya. Nah, di sini yang pertama-tama kita ubah dulu ke arah X, ya. Nah, section ini masih ada yang kita klik assign, terus ke area load. Nah, di sini kita pilih yang uniform load to frame. Nah, di sini yang kita pakai yang super dead load. Ini yang two way. Nah, kalau ini tuh loadnya tuh kita pakai 1,5886773323336. Nah, kalau udah,
Ini kita oke. Nah, dilanjut sekarang kita kasih beban di setiap plat lantainya. Kita blok setiap lantainya. Ini lantai pertama, lanjut ke lantai kedua. Nah, ini lantai ketiga. Nah, kalau udah kita assign terus ke yang area load terus uniform ini. Ini kita apply aja. Nah, kalau kayak gini berarti tandanya kita udah nge-apply semua beban ke setiap plat lantai di setiap lantainya. Kita pakai tampilan 3D. Baik, kita ini ubah tampilannya ke arah XY. Nah, di sini kita blok dulu yang pinggir-pinggir ininya. Ini buat hanya untuk lantai 1 dan lantai 2. Oh, ini belum. Nah, selanjutnya kita klik assign. Terus kita ke frame load. Nah, di sini kita mau distribusi beban ke dinding-dinding yang bersentuhan dengan baloknya. Nah, di sini kita ubah uniform load-nya jadi 9,88650199606. Nah, untuk ini kita pakai super dead load. Kalau udah kayak gini, kita klik apply, terus kita oke. Nah, kita klik di 3D-nya lagi. Nah, di sini kita udah lihat distribusi bebannya untuk dinding pada balok. Nah, apabila sudah seperti ini, kita waktunya memasukkan kombinasi pembebanannya. Nah, di sini sebelum itu kita lihat dulu ininya yang tadi sudah kita masukkan untuk beban platnya yang tadi sudah kita masukkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, baik. Apabila sudah, berarti itu sudah terinput semuanya. Kita apply, close lagi aja ininya. Nah, dilanjut kita ke kombinasi pembebanannya. Kita klik define, terus kita klik load combination. Nah, di sini kita add new combo. Di sini kita bikin 18 pembebanan. Untuk kombinasi yang pertama itu saya beri nama U1. Nah, di sini kita memasukkan beban matinya sebesar 1,4. Setelah itu kita memasukkan super dead load-nya itu sebesar 1,4 juga. Nah, oke, untuk combo 1 kita add combo lagi. Ini untuk combo kedua yaitu U2. Untuk U2 dead load-nya kita pakai 1,2. Untuk super dead load-nya kita pakai 1,2 juga. Nah, tapi di sini kalau yang kedua itu ada live load-nya. Kita pakai live load-nya sebesar 1,6. Bentar. 1,6. Oke, untuk kombinasi 2, dilanjut ke kombinasi ketiga. Di sini dead load-nya yaitu sebesar 1,34. Super dead load-nya itu sama 1,34 juga. Untuk live load-nya itu sebesar 1. Nah, di sini kita ada beban gempa arah X dan Y. Beban gempa arah X-nya itu sebesar 1,3.
Dan beban gempa arah Y-nya itu kita juga masukkan sebesar 0,39. Baik, untuk kombinasi selanjutnya, kombinasi 4 buat dead load-nya itu sebesar 1,34. Untuk super dead load-nya itu sebesar 1,34 juga. Untuk live load-nya, ini untuk live load-nya sebesar 1. Untuk beban gempa arah X-nya itu masih sama sebesar 1,3. Untuk arah Y-nya itu sebesar sebesar 0,39. Baik, untuk kombinasi 5 untuk dead load-nya itu 1,34. Super dead load-nya juga masih sama 1,34. Untuk live load-nya itu 1. Untuk RSPX-nya itu 1,3. Untuk arah Y-nya itu sebesar 0,39. Nah, dilanjut ke kombinasi beban ke-6. Dead load-nya ini masih sama 1,34. Super dead load-nya juga sama. Live load-nya itu 1. Live load-nya itu 1. Untuk beban gempa arah X-nya itu 1,3. Beban gempa arah Y-nya itu 0,39. Oke. Nah, dilanjut ke pembebanan ke-7. Dead load-nya ini masih sama 1,34. Super dead load-nya juga sama 1,34. Live load-nya itu 1. Untuk kombinasi ke-7, beban gempa arah X-nya itu 0,39. Untuk arah Y-nya itu 1,3. Dilanjut ke kombinasi ke-8, yaitu U8. Dead load-nya itu 1,34. Super dead load-nya juga masih sama 1,34. Live load-nya 1. Respon spektrum arah X-nya itu 0,39. Untuk arah Y-nya itu 1,3. Oke, kita ke kombinasi ke-9. Kita ganti U9. Untuk dead load-nya itu 1,34. Super dead load-nya juga sama 1,34. Untuk live load-nya itu 1. Untuk respon spektrum arah X, ini tuh kita pakai 0,39. Untuk respon spektrum arah Y kita pakai 1,3. Oke, lanjut ke kombinasi ke-10 atau U10. Di sini dead load-nya kita pakai 1,34. Super dead load-nya juga sama. Untuk live load-nya 1. Buat respon spektrum arah X-nya itu 0,39.
arah Y-nya 1,3. Oke, dilanjut ke kombinasi ke 11. Untuk deadload-nya itu 0,76. Untuk SDL-nya juga sama. Untuk live load-nya nggak ada. Dilanjut ke respons spektrum arah X, yaitu sebesar 1,3. Arah Y-nya sebesar 0,39. Kita lanjut ke kombinasi ke 12. Untuk deadload-nya kita pakai 0,76. Super deadload-nya juga sama. Buat ininya kita pakai 1,3. Nah, ini 0,39. Oke, kita lanjut ke kombinasi ke 13. Buat deadload-nya kita pakai 0,76. SDL-nya juga sama. Buat respons spektrum arah X-nya kita pakai 1,3. Arah Y-nya 0,39. Oke, kita lanjut ke kombinasi ke 14. Buat deadload-nya kita pakai 0,76. Super deadload-nya juga sama. Buat respons spektrum arah X-nya kita pakai 1,3. Arah Y-nya kita pakai 0,39. Lanjut ke kombinasi ke 15. Kombinasi ke 15 atau U15. Di sini deadload-nya kita pakai 0,76. Super deadload-nya juga 0,76. Dilanjut ke respons spektrum arah X-nya yaitu sebesar 0,39. Arah Y-nya 1,3. Dilanjut ke kombinasi ke 16. Ininya masih sama 0,76. SDL-nya juga sama. Respons spektrum arah X-nya juga masih sama sebesar 0,39. Arah Y-nya itu sebesar 1,3. Kita ke kombinasi ke 17. Ininya 0,76. Buat SDL-nya juga sama. Respons spektrum arah X-nya 0,39. Untuk arah Y-nya itu sebesar 1,3. Dan ini kombinasi yang terakhir, kombinasi ke-18. Deadload-nya masih sama 0,76. Super deadload-nya juga masih sama. Respon spektrum arah X-nya itu sebesar 0,39. Dan yang arah Y-nya itu sebesar 1,3. Nah, apabila oke, maka dari itu pembebanan untuk video kali ini sudah selesai sampai kombinasi pembebanan. Nah, setelah itu kita dilanjut ke file, kita save. Nah, kita pastikan si jenis filenya itu adalah SDB. Nah, kalau udah gini kita simpan.
Nah, kalau udah gini kita save aja. Nah, maka dari itu, untuk video pembebanan, untuk tugas video kedua, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.